Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sultan Jaya dengan nomor induk mahasiswa 6122510166 dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Nah, langsung aja kita ke materi pertama. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pada masa awal kemerdekaan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Namun pelaksanaannya belum berjalan sempurna karena kondisi bangsa masih tidak stabil, banyak pemberontakan dan beralih sistem pemerintahannya. Ciri utama Pancasila baru menjadi dasar filosofis belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan politik dan sosial. Fokus pemerintahan adalah mempertahankan kemerdekaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia sempat berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau dengan singkatan RIS. Pada masa itu, dasar negaranya bukan lagi Pancasila secara penuh, tetapi konstitusi RIS yang menyesuaikan dengan sistem federal. Ciri utamanya, Pancasila belum sepenuhnya dijadikan pedoman politik. Persatuan bangsa terancam oleh sistem negara bagian federalisme. Berikutnya ada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Sejak itu Pancasila kembali menjadi dasar negara secara resmi. Namun dalam praktiknya penerapan Pancasila sering disalahartikan karena kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Ciri utamanya muncul ide Nasakom atau Nasional Agama Komunis yang dianggap menyimpang dari nilai Pancasila. Terjadi penyimpangan politik dan ketegangan ideologi, termasuk munculnya pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya masuk ke masa reformasi 1998 hingga sekarang. Setelah runtuhnya Orde Baru, bangsa Indonesia memasuki era reformasi dengan semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat. Pancasila kembali digali dan dihidupkan bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai pedoman moral dan ideologi pemersatu bangsa. Ciri utamanya yaitu Pancasila ditegaskan kembali melalui berbagai lembaga seperti BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila terus dikembangkan agar relevan dengan tantangan zaman seperti globalisasi dan disinformasi digital. Salah satu peristiwa penting Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk membubarkan konstituante yang gagal menyusun undang-undang baru dan memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Peristiwa ini sangat penting karena mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan konstitusional. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Dari peristiwa tersebut tercermin beberapa nilai penting. Nilai pertama yaitu persatuan sila ketiga, mengembalikan dasar negara bertujuan menyatukan bangsa dari perpecahan ideologis. Nilai kedua, nilai kerakyatan sila keempat, keputusan diambil untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menegakkan kehendak rakyat. Nilai ketiga yaitu nilai keutuhan sila pertama, negara tetap berdasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bukan ideologi lain. Menurut refleksi saya, peristiwa Dekret 5 Juli 1959 mengajarkan bahwa Pancasila adalah fondasi utama yang tidak boleh digantikan oleh ideologi lain, apapun bentuk perubahan politik yang terjadi. Sebagai generasi muda, kita dapat belajar bahwa nilai persatuan dan gotong royong harus terus dijaga di tengah perbedaan. Sikap toleran dan musyawarah perlu dihidupkan kembali dalam menghadapi perbedaan pendapat di media sosial dan kehidupan sehari-hari. Pancasila tetap relevan bagi pedoman moral dan kebangsaan untuk menghadapi tantangan global seperti radikalisme, korupsi, dan disinformasi. Baik, segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.